Selamat siang Ibu. Siang. Mungkin kita akan sedikit membahas Ibu untuk hari ini. Iya. Pembahasan yang kerap kali berada di garis tipis Ibu antara Betul. hadiah dan pelanggaran hukum, yakni gratifikasi Ibu. Betul. Mungkin Bapak dan teman-teman semua, hari ini kita kedatangan tamu Bu Etit Gartia atau yang biasa dipanggil Ibu Cece. Iya. Terima kasih Ibu udah berkenan hadir di kegiatan kami. Sebelumnya Ibu bisa memperkenalkan dulu Ibu Etit ini sibuk apa, kebiasaan sehari-harinya sebagai apa? Ya. Selamat siang semua. Saya adalah guru BK di salah satu yayasan pendidikan di SMK, tapi juga sekaligus penyuluh dari pertama dibukanya sertifikasi untuk penyuluh. Saya adalah angkatan pertama, jadi di 2018 sudah ikut menjadi penyuluh dan ikut assessment. Jadi kami ini penyuluh yang tersertifikasi dari LSPKPK dengan BNSP, karena sertifikatnya yang mengeluarkan adalah BNSP. Jadi saya sudah assessment mau 2 kali nih. Oh, 2 kali ya Bu? Ya, jadi ujiannya mau ketiga kali nih. Wow. Gitu. Karena setiap 3 tahun sekali ini sertifikatnya harus diperpanjang. Jadi kita harus ujian ulang supaya kalau handphone mah kita harus dicas lagi. Iya. Iya. Karena kan yang namanya integritas itu turun naik seperti keimanan. Iya. Jadi harus dicas lagi, harus menambah ilmu dan wawasan lagi tentang bagaimana sih membuat proteksi buat diri sendiri dulu untuk mengatakan tidak terhadap korupsi. Baik Ibu. Berarti sertifikasi Ibu udah mau tahap ketiga ya Bu ya? Ya, Ini tahap betul. ketiga. Dan untuk tadi kata Ibu, untuk diperpanjangnya itu berarti dalam jangka setahun? 3 tahun sekali. Oh, 3 tahun sekali Ya, Bu. betul. 3 tahun sekali. Baik, ini sedikit ada hal yang membuat kita menarik Ibu, yang menjadi perhatian kita semua mengenai tadi hadiah dan gratifikasi Bu. Kita tuh di sini pengen mengetahui apa sih sebenarnya itu gratifikasi Ibu, dan mungkin hukum di Indonesia itu yang mengatur mengenai gratifikasi itu seperti apa, dan mengapa menjadi salah satu fokus utama dalam upaya pemberantasan korupsi. Mungkin di sini juga gratifikasi ini atau bahkan hadiah itu sendiri kadang dianggap sebagai budaya Ibu, budaya terutama dalam dunia kerja, bisnis ataupun di pemerintahan ini sendiri. Mungkin sedikit penjelasan dari Ibu, informasi kita sebagai, khususnya sebagai ASN dan masyarakat umumnya Ibu. Gimana sih untuk gratifikasi ini Bu? Secara definisi atau penjelasan singkat Ibu, gratifikasi itu apa? Gratifikasi itu adalah dari 7, itu salah satu dari korupsi. Iya. Gratifikasi itu kalau secara luas itu adalah pemberian uang, barang, jasa, rabat, fasilitas, penginapan, wisata, pengobatan cuma-cuma, dan lain-lain. Itu. Nah, kalau hadiah itu adalah kalau bukan menyangkut dengan kepentingan jabatan, itu tidak masalah. Tapi kalau sudah pemberian menyangkut kepentingan dan jabatan, itu yang menjadi masalah dan itu namanya gratifikasi. Gitu. Baik Ibu, kalau untuk gratifikasi ini berarti dalam bentuk tadi jasa, barang, penginapan, wisata, bahkan yang lain-lain ya Bu ya? Iya. Apakah ada nominal, maksimal, nominal yang disebut gratifikasi itu apakah dengan bentuk, saya memberikan pulpen dengan harga yang 1 juta atau dengan pulpen yang harga dengan 100.000, 200.000, apakah itu ada batasannya Ibu? Ada. Kalau minimalnya 500 itu maksimalnya 500 itu tidak dilaporkan. Oh, tidak dilaporkan. Iya. Baik. 200, 500 enggak. Tapi kalau sudah di atas 500, 1 juta itu harus dilaporkan. Baik Ibu. Kalau untuk dilaporkan itu kemana Ibu? Kan di inspektorat itu sekarang ada UPG ya, Unit Pengendalian Gratifikasi. Jadi baik. kita melapor dulu ke inspektorat, nanti dilihat dulu buktinya.
kan inspektorat juga tidak akan menerima langsung serta-merta pelaporan itu kalau tidak ada bukti yang otentik, tidak ada tertulis, tidak apa dari siapa. Jadi pemberi dan penerima itu harus ada buktinya. Buktinya. Pemberiannya dari siapa, yang menerima siapa, gitu. Dan UPG itu juga bukan inspektorat sendiri, tapi ada dari unit kepegawaian, dari badan pengawasan, terus dari OPD itu di situ tergabung. Iya, gitu. Berarti kalau misalkan saya dapat nih Bu, dapat barang dari teman-teman sama-sama ASN Iya. ataupun dari masyarakat, berarti saya harus melapor ke UPD di inspektorat ya Bu ya? Iya, betul. Saya melaporkan, saya mendapatkan Melaporkan, apa? nanti inspektorat membuat suratnya, diajukan ke KPK, sama KPK diidentifikasi, nanti KPK memberikan rekomendasi untuk inspektorat melanjutkan penyelidikan itu kalau memang itu menyangkut dengan gratifikasi dan konflik kepentingan, karena di situ ada jabatan. Iya. Baik Ibu. Nah sedikit Ibu tadi, kalau gratifikasi berarti kan tadi bentuknya barang, jasa dan sebagainya. Iya. Dan ini sedikit yang agak menjadi pertanyaan Ibu, sering jadi pertanyaan ketika kita mendapatkan bingkisan buah tangan dari teman-teman, itu sekedar hanya berupa makanan kecil atau oleh-oleh khas daerahnya datang ke kita. Apakah itu diperbolehkan juga Ibu atau tetap itu jadi masuk gratifikasi? Kalau di atas 200 itu tetap harus dilaporkan, tapi nanti makanannya mau diberikan misalnya ke rumah yatim piatu, karena mungkin kalau ngasihnya setruk juga nggak mungkin kan, ngasih satu kolbak kan enggak, paling juga kan satu teng-tengan, tapi dilihat itu apa saja isinya. Kalau melebihi dari 500.000 ya dilaporkan. Nanti makanannya nggak mungkin kan kalau dibuang, karena betul. dosa juga kan, mubazir kalau dibuang. Betul Ibu. Tapi dilaporkan, cuma nanti makanannya tidak dimakan oleh yang pemberi, atau dimakan sama-sama, atau diberikan ke yang berhak. Berarti amannya buat kita ketika ada yang memberi, kita sebaiknya ngelihat dulu Ibu ya tadi. Iya. Kita melihat dulu jumlah nominalnya tadi, ini mencapai 500 enggak nih? Iya. Kalau misalkan mencapai 500, harus kesadaran diri kita menghadap ke inspektorat, Iya. UPTD, melaporkan UPG, iya. UPG, UPG, kita melaporkan ke sana. Iya. Dan itu lebih aman buat kita ya Bu? Iya, lebih aman. Karena gini, takutnya yang memberi hadiah berupa makanan ini juga punya kepentingan. Kalau kitanya penyelenggara negara, iya betul, gitu kan, PNS, ASN, P3K kan sama aja itu penyelenggara negara. Kalau takutnya punya di belakangnya punya konflik kepentingan itu, nanti takutnya gini, saya sering ngasih oleh-oleh. Iya. Betul kan, saya sering ngasih oleh-oleh. Masa sih saya minta tolong ini aja supaya dipercepat, nggak bisa? Iya. Gitu kan? Karena ada kepentingan gitu. Itu ya. Iya, itu tadi. Takutnya di situ. Jadi kadang gratifikasi dan hadiah itu selalu sumir. Iya Ibu, betul. Iya, karena tipis perbedaannya. Kalau gratifikasi kan luas, itu ada uang, kan ada jasa, ada rabat, ada diskon, gitu. Ada ada tiket wisata, penginapan, segala macam. Baik Bu. Gitu. Ini sedikit pertanyaan. Kalau misalkan tadi Bu, bentuknya barang atau jasa ya Bu ya? Iya. Barang atau jasa. Tapi bentuknya saya ngasihnya voucher Ibu. Sama aja, vouchernya dia Vouchernya berapa? misalkan 200.000. Kan sekarang nih ada ya Bu ya voucher untuk belanja nih. Iya. Voucher belanja. Tapi saya ngasihnya tuh bertahap. Saya ngasihnya hari ini 1, nanti seling berapa hari lagi 1. Itu harus dikumulatifkan. Dikumulatifkan. Berarti dengan orang yang sama ya Bu ya? Iya. Akhirnya ketika kita menyadari kok orang tersebut berulang-ulang Iya, memberikan memberikan voucher, berarti kita harus tetap melakukan. Kalau satu kali ngasihnya selesai. Iya. Tapi kalau misalnya sampai 10 kali dan 20 kali dan itu berturut-turut, itu harus kalau dikumulatifkan misalnya jumlahnya jadi 4 juta atau 2 juta, itu harus dilaporkan. Baik. Iya. Baik Ibu. Kalau dampak dari gratifikasi ini Ibu, untuk ASN dan kepercayaan publik saat ini, etika kerja di tempat pekerjaan itu jadi terganggu. Karena gini, yang diberikan misalnya
Mas, Iya. terus-terusan yang lain enggak. Itu nggak akan jadi konflik, jadi friksi karena jadi omongan. Iya. Gitu. Etika kerja tidak terjaga dengan baik, gitu kan? Gitu. Dan itu juga mengganggu integritas kepada orang-orang yang memang memegang teguh. Gitu. Etika kerja dan mungkin integritas Iya, kita ya, Bu, ya, integritasnya juga terganggu kan? dipertanyakan ya. Dipertanyakan, betul kan gitu. Iya. Sedangkan misalnya kalau pejabat publik dan yang punya jabatan tinggi itu harus menjadi contoh kan? Iya, betul. Gitu. Kalau misalnya sekarang kepalanya aja terus-terusan mendapatkan dia, terus pas anak buahnya mendapatkan dia, masa sih nggak mau? Iya, betul, Bu. Betul kan? Betul. Gitu. Sedangkan kondisi saat ini mungkin yang selalu jadi masyarakat lihat ya, Bu, ya, kepercayaan publik dengan kasus-kasus yang selalu Betul. timbul di berita-berita. Kepercayaan publik ini makin lama mungkin makin terdegradasi, makin betul, Bu. makin tidak percaya. Ya, dengan Karena hadir. apa? Ya itu, misalnya gini, membuat KTP. Betul. Sekarang katanya sudah online. Oke, online. Tapi ternyata tetap aja harus datang ke Kantor. kecamatan. Lagi karena untuk pencetakan sama kakak kan gitu. Nah ini bisa lama juga. Padahal kalau sudah lewat online, berarti kan sudah selesai itu secara administrasi, tinggal mencetak. Kenapa sih tidak disiapkan? Kan mereka juga sudah punya data. Iya, Betul kan? betul, Bu. Pembuatan ini akte kelahiran. Daftar dulu harus online dengan segala syaratnya. Sudah, kita memenuhi persyaratan nih. Kita harus ke Dukcapil, ternyata lama lagi di Dukcapil. Misalnya ini tapi diperlukan gitu. Untuk ke kantor, untuk kemana kan gitu. Akhirnya apa? Yaitu transaksional. Iya, terjadi transaksi di sana. Iya, terjadi transaksional karena apa? Ya ini karena pelayanan publiknya mengecewakan. Masyarakat kan kalau yang butuh banget kan, perlu banget kan? Iya. Akhirnya segala cara dilakukan Iya, mungkin ya, Bu, betul. ya. Betul. Ya, Pak. Pembuatan SIM sama aja kan. Katanya ada tes dulu. Tes kendaraan. Kayak apa-apa. Tapi ternyata ada yang tidak lolos berulang-ulang. Akhirnya ada yang menawarkan, nggak perlu tes. Iya. Cepat, sekian. Itu yang kondisi sekarang ya, Bu, ya. Iya. Dan ini Karena kitanya diajarkan, diperlihatkan yang begitu. iya. Apa karena udah kebiasaan nih, Bu? Sebetulnya gini, jangan membiasakan yang biasa, tapi melanggar aturan, tapi harus membiasakan yang tidak biasa, yang tidak melanggar aturan. Ya, Bu. Kuncinya tadi di sana membiasakan untuk tidak melanggar berarti ya, Bu, ya. Berarti kita harus menjaga integritas kita. Betul. Integritas kita sebagai petugas pelayan Ya. masyarakat. Tapi yang ini sih, Bu, sedikit tadi yang untuk masyarakat juga ya, Bu, ya. Untuk ngajak masyarakat untuk tidak membiasakan itu sebaiknya apakah dari kitanya harus mencoba untuk mengatakan tidak? Mengatakan tidak. Berarti dimulai dari Diri sendiri. Karena gini, kita, integritas itu bukan bicara tentang orang lain, tapi tentang diri kita. Saya jadi penyuluh bukan karena saya pintar, bukan saya kan. Tapi setidaknya saya merubah perilaku saya tidak koruptif. Berperilaku tidak koruptif. Gitu. Perilaku tidak koruptif itu bukan karena harus memberi uang atau apa, enggak. Tapi setidaknya gini. Jadi ada 9 nilai nih integritas. Di situnya ada jujur, peduli, mandiri, kerja keras, tanggung jawab, berani, disiplin, adil, dan sederhana. 9. Gitu kan? Jujur aja dulu, jangan semuanya dulu. Kita belajar untuk jujur pada diri sendiri dan kepada orang lain. Dari rumah itu dulu aja. Karena gini, rumah itu adalah dunianya terkecil, negara terkecil. Kalau dari rumah kita sudah menerapkan praktek baik, keluar pun praktek baik itu akan menular. Baik, Ibu. Bisa diminum lagi, Bu. Iya. Silakan, Ibu.
Ini sangat menarik sekali Bud mengenai gratifikasi, hadiah, Maaf, integritas. ini saya mau menanyakan Ibu juga. Ada teman yang memberi HP nih kepada saya karena kebetulan saya itu pernah membantu terkait dengan proses pengadaan barang. Sebenarnya HP-nya sih ya murah saja ya, tapi karena ini diberikan secara nyicil yang memang tidak sampai 200.000 per bulannya, itu apakah itu termasuk dalam gratifikasi? Cicilnya berapa kali, Pak? Nah, itu biasanya kan kalau cicil mah kan yang saya tahu Pak, Bu ya, itu tuh hanya setahun ya jangka waktunya. Ya. Nah, itu kira-kira bagaimana? Berarti kan harganya lebih dari 2 juta kan Pak, kalau 200.000 sebulan. Satu kali cicilan 200.000. Berarti itu harus dilaporkan, karena itu termasuk dalam gratifikasi. Karena gini, yang memberikan HP ke Bapak itu punya konflik kepentingan terhadap Bapak. Iya kan? Iya. Iya. Mungkin kan pengadaan barang dan jasanya mereka yang mengadakan, tapi Bapak yang punya kewenangan untuk memilih siapa yang akan penyedia nanti dalam proyek itu, penyedia barang dan jasanya. Jadi gratifikasi itu bukan soal besar dan kecilnya yang diterima, tapi ada konflik kepentingannya di sini sebagai pejabat publik. Iya. Itu. Jadi istilahnya gratifikasi itu tidak hanya katakanlah harga, Iya. tapi juga kewenangan yang diemban oleh jabatan betul. individunya. Betul. Juga sebagai penyelenggara negaranya. Iya. Iya. Jadi semua aspek dilihat itu Iya, ya. betul. Jadi bukan besar kecilnya yang diberikan, tapi sebagai penyelenggara negara ini punya aspek tanggung jawab yang besar. Oke. Tadi menarik sekali Pak, pengalamannya luar biasa sekali. Sempat ada yang masih cicilan HP ya Pak, baik banget itu. Iya. Cicil HP. Iya. Karena ya tadi mungkin tidak salah dengar mungkin Ibu. Tadi kan sampaikan kalau misalnya minimal nominal gratifikasi kan kurang dari 200.000. Kurang dari 200.000. Ya tadi asumsikan karena dicicil, dicicil yang per bulan kurang dari 200.000 itu, tapi karena ada akumulasi, akumulasi suatu jangka waktu tertentu, itu dianggap satu rangkaian. Baik. Kalau selain itu dari Pak Ali punya pengalaman lain selain belajar Bu? Ya. Kebetulan saya juga di sini sebagai pengampu dari budaya kerja yang berakhlak itu. Salah satu core value-nya adalah akuntabel, yang dimana itu perilakunya salah satunya itu terkait dengan pemakaian barang milik negara. Jadi mungkin secara tidak sadar atau sadar kita itu kadang-kadang melakukan hal-hal yang bisa tadi Ibu ya, entah koruptif ya, yang tadi ya, karena artinya kita itu menggunakan barang milik negara walaupun seperti mesin aja, mesin itu kan sebenarnya bukan secara pribadi ya, tapi hanya ini kepentingan pribadi. Betul, salah satu. Jadi kita menghimbau Ibu ya, menghimbau kepada teman-teman PNS nih terutama harus bisa memilah mana ya kepentingan pribadi. Misalnya gini, Bapak punya anak nih, lagi nyusun skripsi, gitu. Kalau misalnya ngeprint di tempat fotokopi habis berapa? Kan skripsi itu kan harus berapa? Lumayan tebal dan harus berapa buah kan gitu ya? Lembar kertasnya. Berapa lembar? Kan misalnya satu dikatnya tuh itu bisa 200 lembar atau 300 lembar. Dibikinlah 5 karena mau sidang kan? Betul. Nah, daripada di luar lebih baik di kantor kan, kertas ada, print ada. Tapi di situ kan kejujuran kita dan tanggung jawab kita sebagai penyelenggara negara itu dipertaruhkan. Karena biasanya dari hal kecil yang terbiasa
itu akan menjadi kebiasaan, Pak. Ya, Eh, itu Bu yang kan harus kita gitu. betul sepakat. Bu. Terus sekarang gini, Lebaran nih mau mudik, Hmm. mobil kecil keluarga banyak mau pulang, ada mobil dinas, boleh kok dipakai, boleh, nggak apa-apa. Tapi plat merah, Ya. Betul. gitu kan? Seperti misalnya BBM-nya apanya itu kan bisa diganti kalau plat merah itu, Iya. BBM kayak gitu. Jadi itu kan. Iya. Nah, seperti itu. Baik Ibu. Tadi berarti dari hal kecil aja, dari hal kecil aja kita harus ngejaga mungkin ya Bu. Betul. Membiasakan diri kita untuk ya tadi kalau untuk fasilitas negara, ya meskipun itu hanya sekedar pulpen mungkin ya Pak ya. Karena Iya, Pak. ingat, waduh anak saya nggak punya pulpen nih. Iya, Kadang-kadang ya. iya. Apalagi kalau habis seminar pulpennya banyak sisa nih. Iya. Gitu udah aja dibawa pulang. Baik Ibu. Tapi ini ada satu pertanyaan Ibu yang Iya. buat kalau misalkan ya kalau sekarang ini kan karena udah banyak ada kasus-kasus akhirnya pelanggaran-pelanggaran itu diminimalisir untuk gimana caranya jangan sampai ketahuan. Akhirnya kalau misalkan ada yang ingin ada kepentingan ke saya Ibu, tapi saya tinggal bilang kalau misalkan mau urusin dulu sekolah saya masuk, saya nggak mau tahu anak saya udah bisa masuk gitu. Jadi melakukan gratifikasi tapi tanpa menyentuh Ibu, jadi tidak ada. Sama aja. Nah itu bisa dari dilihatnya itu bakalan kasus, berarti kasus besar ya Bu ya? Iya, betul. Kasus besar, Itu masuk dalam kasus korupsi. masuknya korupsi. Karena gini, misalnya, nih anak mas kan donasinya nggak masuk nih, Iya, jauh. Terus karena kenal, tolong dong masukin anak saya. iya, Padahal itu harusnya hak orang lain kan yang masuk ke situ. Berarti ada satu orang yang tidak mendapatkan. dicurangi supaya tidak masuk ke situ. Ah, Dan itu. Saya kan kalau ngeliat sekarang nih, wah bentuk-bentuk korupsi gratifikasi itu sekarang mah dengan sudah berbagai cara sudah ya, Bu ini ya. bermutasi. Iya. Banyak caranya mutasi, banyak. Jadi mutasi itu bukan soal pekerjaan Iya. saja, tapi korupsi juga sudah banyak mutasi. Kalau Mas ingin tahu, sekarang gratifikasi itu bukan hanya uang, barang, dan jasa. Tapi sudah ada gratifikasi seks. Itu Betul, berarti transaksi. Iya. betul. Gubernur Maluku, maaf, Iya. yang kemarin tertangkap, Oh ya. Iya. itu berapa? 72 miliar hanya untuk dapat pelayanan dari perempuan-perempuan. Nah ini itu sedikit. Berarti Bukan kan sedikit loh, Iya, 72 miliar untuk itu uang uang negara bukan Iya. dipakai. Bukan uang pribadi. Wah, Kak Tasya, Ibu silakan lanjutkan lagi. Saya mau izin dulu. Oh, Ada keperluan Dikirain mau lain. ikut ngobrol terus. Biar dia Aduh. jadi penyuluh juga nanti. Siapa tahu Iya. bisa Ibu Jadi penyuluh Ya, terus bisa masukan bagi kami. memberikan apa? Menyebarkan virus-virus positif ya. Baik. virus Ya, kebaikan, praktek baik. baik kepada. Terima kasih Bu ya. Nanti Ya, kita sama-sama. coba komunikasi Ya. ke yang lain. Sama-sama. Ya, Assalamualaikum. Baik Ibu, sedikit melanjutkan tadi. Iya. Berarti udah peralihan gratifikasi tadi Bu ya dari barang Betul. jasa dan dengan berbagai caranya. Betul. Kita Bu sebagai ASN nih Bu mungkin cara untuk paling mudah yaitu berarti kita menjaga integritas kita. Betul. Dan untuk mengajak Ibu yang paling susah. Nah ini untuk cara mengajak kita ke rekan kita gimana Ibu? Apakah Gini ada ya. solusi atau misalkan Gini. ada cara? Kalau mengajak kan sama aja kita menyuruh ya. Iya. Tapi buktikan kita dengan perilaku kita. Buktikan dengan perilaku kita. Buktikan dengan perilaku kita ya Bu ya. Perilaku kita. Tapi kalau ngelihat kondisi sekarang Ibu, dengan perilaku kita mencoba untuk tidak melakukan seperti itu. Iya. Dengan budaya yang tadi disampaikan, Iya. budaya kita udah terlalu banyak. Ini jadi banyak yang bilang ya Bu ya, wah kalau misalkan kamu melakukan itu tidak sesuai sama seperti kita, kamu nggak punya teman, bahkan mungkin kamu nggak akan dapat kerja. Nah itu gimana Ibu menanggapinya kita Jadi, sebagai yang menjaga Ada integritas? kata-kata bagus dari Baharudin Lopa, mantan Jaksa Agung, Ya, Ibu. itu paling jujur. Lebih baik berjalan sendirian
ke arah yang benar dan tidak masuk jurang daripada jalan bersama-sama tapi dalam kesalahan dan masuk jurang. Masuk jurang. Berarti harus Jadi teguh. jangan takut berjalan sendirian. Kalau kita yakin itu benar. Baik, baik. Berarti harus teguh dulu pendirian kita ya Bu ya. Betul. Baik. Kalau misalkan saya ingin menjadi seperti Ibu nih, memiliki sertifikat, Iya. itu seperti apa Ibu? Kan gini ya, kalau sertifikat itu kan hanya secari kertas. Iya. Betul. Kan, tapi setidaknya kalau kita menjadi penyuluh tersertifikasi berarti kita punya kompetensi nih, Iya. punya kompetensi. Dan kita mempunyai ilmu dan wawasan tambahan tentang korupsi apa saja. Kan gitu. Jadi kalau memang misalkan nanti di setiap OPD ada yang menjadi penyuluh, misalkan satu aja setiap OPD, itu silahkan hubungi penyuluh anti korupsi Kujang Bersatu Jawa Barat yang ada di sekretariatnya di Inspektorat Provinsi Jawa Barat, akan kami bimbing untuk menjadi penyuluh. Di semua masyarakat juga boleh? Boleh, masyarakat umum juga boleh. Boleh. Ini kan tidak terbatas. Berarti Tidak terbatas jabatan, tidak terbatas usia, dan tidak terbatas oleh apapun. apapun, berarti ketika kita ingin melawan korupsi, Betul. kita gabung sama tadi Kujang Bersatu Jawa Barat. Kujang Bersatu Jawa Barat, kita memberantas korupsi bareng-bareng. Mungkin Iya, ini betul. salah satu seragamnya mungkin ya Bu ya? Iya, Yang ini digunakan rompi. Jadi rompi itu ada yang tulisannya putih. Kalau yang Iya. putih ini adalah yang angkatan awal. sekarang. Oh, angkatan awal. Kalau yang kesini tulisannya sudah hitam, Oh, baik. gitu. Jadi yang membedakan itu, Yang gitu. Karena gini, Ibu itu dari 2014 sudah gabung di SPAK. Saya perempuan anti korupsi. Sebelum ada sertifikasi, gitu. Jadi sudah menjadi penggiat anti korupsi, bukan berarti saya sudah bersih, enggak. Tapi setidaknya saya sudah punya rambu-rambu untuk mengatakan tidak di sini, untuk tidak melakukan ini. Kok boleh tahu Ibu, berarti selama kita gabung nanti kita dididik di sana, Iya, kita diberikan informasi mengenai apa itu gratifikasi, iya, korupsi, suap juga, Bu, ya, segala macam. Iya, segala macam. Kalau misalkan masalah kita ketika kita udah menjadi seperti Ibu nih, Bu, Iya. sedikit bertanya, apakah ada kekhawatiran kepada diri kita karena kita melawan sesuatu yang besar nih Bu? enggak. Karena udah banyak yang mendukung. Bukan banyak yang mendukung juga. Jadi gini, karena ini keinginan sendiri dan kita mau merubah, setidaknya diri kita dulu sendiri nih yang dirubah, baru menyebar kepada keluarga, orang-orang sekitar kita, sahabat kita, teman, tempat kerja dan lainnya. Nah, di situ kita tidak sendirian. Baik Ibu. Kalau misalkan selama tadi Ibu dari 2014 Ibu Iya. ya, tadi 2014 sampai dengan 2024 mungkin udah 10 tahun Ibu. Iya. Udah berbagai pengalaman Ibu hadapi. Adakah Ibu kasus yang paling berat Ibu hadapi selama 10 tahun untuk mengungkapkan, oh ini korupsi nih, oh ini gratifikasi. Pernah kan ngasih penyuluhan terhadap salah satu bukan dinas sih, legislatif. Asal legislatif. Iya. Terus mereka bilang tetap aja penyuluhan, terus ada penyuluh, terus sosialisasi, korupsi mah tetap tambah banyak, tambah itu. Ya. Tapi kalau kita tidak berbuat sesuatu sama sekali, ini akan terus. Tapi setidaknya gini, yang namanya membersihkan korupsi bukan seperti memakan cabai rawit digigit langsung pedes. Iya. Ini perlu proses. Prosesnya ini setidaknya kami dari penyuluh itu berproses untuk memberikan nanti kebaikan nanti untuk anak cucu dan generasi yang akan datang. Dan kita mah berapa tahun lagi kita juga nggak tahu umur kita sampai berapa. Tapi setidaknya kami sudah meninggalkan jejak-jejak kebaikan untuk supaya tidak melakukan ini.
Sebenarnya kayak saya pribadi juga Ibu ngelihat kondisi sekarang ini kan benar-benar Seperti apatis. Mau dibawa kemana negara ini? betul Masa sekali, Ibu. depannya seperti apa? Iya Ketika kan? saya mencoba untuk menjaga integritas kita dengan berbagai cobaan di luar itu. Iya, Bahkan kadang saya bertanya-tanya, ini yang salah siapa sih? Kok saya yang merasa jadi saya yang salah kok Bu ya? Saya tidak melakukan kok saya yang jadi yang jelek. Kadang itu yang membuat ketakutan dalam pikiran saya Bu. Karena satu sisi ya setiap manusia itu tidak pernah ada yang salah ya Bu ya. Semua Iya. manusia itu lahir dengan baik. iya, Semua manusia itu baik, tapi lingkungan. lingkungan yang luar biasa ini Bu yang Iya, saya menjadi ketakutan mungkin ya Bu ya. Ketakutan ketika saya pengen melawan itu, tapi siapa? Saya nggak Iya. punya apa-apa. Mungkin Iya. setelah dapat masukan dari Ibu tadi, berarti saya harus seperti Ibu nih. Saya mencoba dari diri saya sendiri, yang mungkin akan gabung juga nanti Iya. dengan kelompok Ih, Ibu. alhamdulillah. Saya mencoba untuk kalau saya bisa beda dari yang lain. Jadi buat si Bu, saya sangat tangkap banget Ibu. Itu berarti banget buat saya. Iya. Berarti saya harus hari ini saya harus berani sendiri Iya, mencoba untuk melawan itu semua iya. dari lingkungan yang Ya, sangat buat luar- apa rame-rame tapi di jalan yang salah akhirnya masuk jurang? Iya, Tapi Ibu. sendirian selamat. Iya Betul kan? sekali. Betul kan? Karena gini, lingkungan itu adalah virus yang paling cepat menular Iya, untuk hal yang baik dan yang buruk. buruk. Kan gitu ya, Betul. lingkungan itu. Tapi kan kita sudah bisa milah. Kalau kita sudah berada di sisi ini, kita sudah bisa memilah. Kita punya filter sendiri gitu untuk oh ini mah enggak, oh ini mah tidak cocok, oh ini mah kan gitu. Mungkin itu juga yang selalu diingatkan orang tua saya, Bu. Ketika kamu berteman dengan pemilik parfum, kamu akan keikutan wangi. Iya. Tapi kalau bergabung dengan penjual terasi dan ikan asin, kita juga akan Baunya seperti tercium itu. baunya. Kan gitu. Berarti kita harus menjaga lingkungan kita, Bu. Kita juga harus melihat lingkungan kita seperti apa. Kita memfilter lagi lingkungan kita. Iya. Membuat suasana, ya mungkin di dalam pekerjaan membuat suasana kerja kita mungkin lebih nyaman ya Bu ya. Lebih nyaman. Lebih Betul. tenang, nggak ada beban saya balas budi ke siapa, Iya. saya harus ngebantu Coba jadi siapa. beban loh. Kalau kita punya hutang budi sama Ya, seseorang, betul, Ibu. beban karena kepikiran terus. Terus pas dia minta sesuatu, kitanya merasa bahwa ini tidak sesuai dengan hati nurani, kitanya jadi Kepikiran pasti Bu. Stres yang tidak bisa diungkapkan Ibu itu. mau bicara sama siapa, mau Iya. ngobrol sama siapa, Beban moral. mau terus terang sama orang, wah Ya. Kebetulan sedikit cerita juga Ibu. Mungkin saya ini kebetulan baru Ibu di Ya. dunia pemerintahan. Belum sampai 5 tahun, saya baru 4 tahun di sini Ibu di dunia pemerintahan. Itu yang selalu bertanya-tanya kepada saya, integritas itu sejauh apa sih? Sejauh integritas kita tuh di pemerintahan itu seperti apa? Kalau menurut Ibu nih Bu, secara pribadi Ibu melihat integritas itu yang baik itu harus seperti apa sih Bu? Apakah integritas itu harus berbicara dengan uang saja kah? Atau integritas itu kayak tadi ternyata saya juga baru tahu integritas itu ada 9 Ibu ya. iya, Salah satunya disiplin. Ketika saya tidak pakai seragam juga mungkin saya udah tidak berintegritas Ibu ya. betul. Nah, untuk dari Ibu sendiri nih, untuk pesan ke saya nih Bu, dan buat teman-teman juga ASN, untuk gratifikasi, korupsi, bahkan integritas kita, ada pesankah Ibu untuk kita? Jadi gini, integritas itu sekali lagi bukan bicara tentang orang lain, tapi tentang diri kita. Integritas itu adalah bagaimana kita melakukan sesuatu sesuai dengan hati nurani. Jadi ini dengan ini harus sesuai. Jadi bukan ini dan ini tidak sesuai. Hati mengatakan tidak, tapi ini iya. Enggak. Jadi harus sesuai. Belajar memahami diri sendiri. Kita suka tahu kalau kita berdekatan dengan orang lain itu tidak suka sama kita suka tahu. Hati kita itu tidak pernah meleset kok. Iya, betul. Tidak pernah meleset bahwa ini salah. Ini tidak suka sama kita. Cukup mundur. Gitu. Jadi dari 9 nilai itu
Belajar satu-satu aja dulu memahami. Kayak gini, saya jadi ingat kata Ustadz Adi Hidayat, bukan berarti saya juga pintar dalam hal agama, tapi saya juga belajar. Jadi gini, kalau ingin nikmat sholat dan khusyuk dalam sholat, pelajari dulu dari membaca takbir. Apa sih artinya takbir? Ada apa di dalam takbir itu, baru nikmat. Terus lagi takbiratul ihramnya kita belajar. Dari ruku kita belajar, dari sujud kita belajar. Itu baru nikmat. Baru kita tahu arti di dalamnya apa. Sama dengan 9 nilai. Dari jujur, peduli, mandiri, disiplin, berani, adil, tanggung jawab, kerja keras, dan sederhana. Kita belajar satu-satu aja dulu. Jujur aja dulu pada diri sendiri. Jangan yang luas dulu. Jujur pada diri sendiri dulu, baru kita bisa jujur terhadap orang lain. Sedikit Ibu, tadi juga Waalaikumsalam. Aduh. Apa ini Bapak? Kue lumayan. Buat siapa? Buat siapa, Pak? Ini dari tamu Bu, dari kabupaten kotanya. Iya. Oleh-oleh Bawa oleh-oleh. Banyak Dalam- kuehnya, Pak. Habis. Dibagi-bagi. dibagi Ibu, tinggal dibagi. Bener Dibagi-bagi, tiga. Apa udah Pak. dimakan? Udah dimakan Bu. Dibagi-bagi. Terus ada berapa dus, Pak? Dikasihnya tadi. 2 Bu. 2 dus. Terus Kue ini kan mahal, Pak. Satunya, Pak. Iya, makanya ditutupan Bu, harganya biar ini. Ya. Kalau misalnya 1 dus isinya 2 losin, Pak. Kalau satu pisisnya aja harganya misalnya 25.000, Iya. ada berapa, Pak? Berapa ya? Iya, 10 aja udah 250.000. Lebih berarti Bu. 12 jadi 600.000, Pak. Jadi kalau 2 dus jadi berapa? 1.200.000, Pak. Bapak udah lapar belum? Udah Bapak habis. kenal nggak sama yang pemberian ini? Kenal sih, kenal teman sendiri Bu. Oh, teman Boleh sendiri. Bu, kalau gini Bu. Enggak, terus ada hubungan apa Bapak sama yang memberi ini? Apa ya? Dia minta tolong nggak sama Bapak? Ya konsultasi gitu sih. Konsultasi gitu. Terus ya dikasih Iya, penjelasan. terus nanti kalau habis selesai konsultasi dan dia minta tolong ke Bapak, Bapak canggung nggak? Merasa tidak enak nggak kalau misalnya minta tolong nih, dia minta tolong anaknya mau ikut tes P3K, nitip lah, gitu. Terus Bapak ingat, oh iya ya yang ngirim makanan 2 dus. Gitu misalnya. Nggak boleh berarti punya. Ya iyalah. Oh. Gak boleh Pak. Ketika Nggak Bapak harus dapat, harus lapor dulu Pak. Itu gimana ya teman-teman saya yang udah makan ini Bu? Nah, gimana ya? Ya kalau udah makan mah ya karena udah dimakan, tapi Bapak setidaknya lapor lah bahwa saya Oh, dapat iya. makanan 2 dus Iya, iya, dengan iya. harga 1 pisisnya sekian dan jumlahnya 5 sekian. sekian. Iya, Lapornya ke mana? ke UPG, unit Di Inspektorat. inspektorat, Oh iya. unit pengendalian gratifikasi. Iya. ada. Ini sambil jalan-jalan sana Bu ya. Oh Iya, iya, Pak ini mah enggak tuh Pak. Biar Bapak tenang, Mana makannya itu juga. masihan iya tahu gejrot mama enggak. Dia tahu gejrot mah 10.000 pas sekieu. Tapi itu kalau 5.000-an beneran Bu ya. Wah, tuh lebih gede ya tuh, Pak. Tuh udah dus lagi saya Pak. Terus dari saya. Hanya di harvest deh, aduh. Dan kue di harvest makan awis satu. Jadi nggak boleh guys Iya. ya, itu guys nggak boleh. Jadi harus dilaporkan Bu ya. Iya, kalau lebih dari 1.500.000, iya harus nggak boleh, dilaporkan berarti Pak. itu Kalaupun guys. nanti makanannya diapakan dan nggak mungkin Pak dibuang mah, Iya, jangan bajir iya, atau Pak mubazir. lebar. Lebar. Dosa deh Pak, Iya, kami iya. dipicen Yang penting lapor aja Bu ya. Lapor aja dulu. Jadi berarti Pak Ugi, ya sebagai informasi juga, ketika Bapak nanti dapat lagi seperti ini, berarti kita harus lapor Pak. Ya, bener. Jangan lupa kita lapor ke Dan harus inspektorat. tanya juga pemberiannya itu. Ya itu juga nggak tahu nih saya apakah pribadi atau dari ini gitu ya. Nah, Gitu, itu nggak tahu. ceritanya juga Pak. Oh, bisa. Kan gitu. Ya, Kita harus mulai sekarang Pak. Kita mengatakan tidak untuk hal-hal seperti ini, Iya. meskipun itu gorengan. Iya. Kita coba, mohon maaf, ini udah bukan budaya kita di organisasi. Iya. Kalau gorengannya misalnya 1 hari 50.000 tapi tiap hari ngasih dalam Iya, tuh, dalam masa ada- kerja sok. Itu kabupaten kota kan sebulan tiap hari Ya. gitu Bu, udah pas. Ya, ya udah nih. Baik, mungkin Makasih.
Terima kasih Pak Ogi, terima kasih Ibu Cece. Iya. Waktunya selain kita lapor, mungkin kita juga jangan bosan-bosan untuk menjaga integritas kita, kejujuran kita. Dari hal yang paling sederhana, dimulai dari diri sendiri untuk merubah lingkungan kita. Betul. Mungkin buat teman-teman juga, sekian pembahasan untuk gratifikasi ini. Yang penting jangan lupa untuk menonton Barogansi Kopi atau Barudak Biro Organisasi Ngawangkong di Pantry. Iya. Terima kasih banyak Ibu waktunya. Sekali lagi Terima mohon maaf kasih, apabila sama-sama. banyak kekurangan dari kita. Sama-sama. Terima kasih informasinya Hatur nuhun, sangat Pak. luar biasa ini Ibu.